Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi, yang selalu mengikuti program Rema. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahan-Nya yang selalu menyertai kehidupan kita. Nah, kita sudah berada pada kitab 2 Samuel pasal 8. Mari kita bersyukur. Bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, hari-hari kami, sehingga kami boleh pada saat ini mendengarkan dan boleh bersama-sama akan merenungkan firman-Mu yang selalu menuntun jalan hidup kami. Kiranya Roh Kuduslah yang menjadi penolong bagi kami, yang memberikan hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Demi nama Yesus yang hidup, kami bersyukur. Amin. 2 Samuel 8, kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 kali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob Raja Zoba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang-orang itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berothai, itu kota-kota Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, Filistin, orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama. Dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asi. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah saudara-saudara dikatakan di sini, bagaimana Daud setelah duduk menjadi seorang raja atas seluruh Israel, umat Israel, saudara-saudara. Dia mengalahkan raja-raja yang ada di sekelilingnya, yang selama ini masih berkuasa, dan seringkali saudara-saudara raja-raja inilah yang mengganggu bangsa Israel. Nah, Daud mengalahkan mereka satu persatu. Tetapi kita melihat ada strategi baru yang Daud buat dalam semua ini,
yaitu Daud menempatkan pasukan di kota yang dia kalahkan. Daud menaklukkan mereka dan meminta mereka untuk tetap boleh beraktivitas, bekerja, tetapi harus membayar upeti kepada Daud. Nah, ini adalah strategi yang dibuat oleh Daud setelah dia memenangkan peperangan atas daerah-daerah atau bangsa-bangsa di sekelilingnya ditaklukkan oleh Daud. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, Alkitab kita mencatat bahwa kemenangan Daud bukan karena kuat kuasa Daud. Di dalam ayat yang ke-6 dan di dalam ayat yang ke-6, saudara-saudara, dan ayat yang ke-14, jelas di sana dituliskan bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Apa yang akan kita pelajari dari kisah ini, saudara? Bahwa Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya bukan berarti tidak ada perjuangan di sana. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, saudara, ketika Tuhan membebaskan kita dari dosa, ketika Tuhan membebaskan kita, menebus kita, saudara-saudara, hidup kita, mengeluarkan kita dari lumpur dosa, bukan berarti tidak ada lagi perjuangan yang kita hadapi. Ada begitu banyak saudara-saudara pengganggu-pengganggu dalam kehidupan ini, saudara-saudara, yang harus kita perangi, yang harus kita selesaikan. Tetapi satu perkara, saudara, yang harus kita tahu, yang harus kita sadari, bahwa kemenangan atas semua peperangan-peperangan yang kita hadapi sebagai orang percaya itu bukanlah karena kuat kuasa kita, tetapi karena Allah menyertai kita. Allah yang hidup di dalam kita, Allah yang berkuasa ada di dalam kita, jauh lebih besar dari semua rintangan, tantangan itu, saudara, yang harus kita hadapi. Kesadaran kita harus ada di sana. Bukan kesadaran kita harus ada pada musuh-musuh. Bukan kesadaran kita ada pada besarnya musuh seperti bangsa Israel ketika melihat Goliat. Mereka sadar adalah Goliat terlalu besar dan tidak bisa dilawan. Berbeda dengan Daud. Ketika dia melihat Goliat besar, pandangan Daud tidak membesarkan Goliat, tetapi dia membesarkan Allah yang telah menyertai dia dan mengangkat mengurapi dia. Dan dia tahu Allah lebih besar daripada Goliat. Sama seperti ketika dia duduk sebagai seorang raja, dia sadar bahwa di sekelilingnya banyak raja-raja lain yang mungkin juga sudah jauh lebih banyak pengalaman dalam peperangan daripada Daud. Mungkin mereka adalah bangsa-bangsa yang sudah biasa berperang jauh sebelum Daud berperang, saudara-saudara, sebagai seorang prajurit. Tetapi saudara, dia tidak melihat besarnya atau melihat pengalaman, kemampuan artileri-artileri dimiliki oleh para raja-raja bangsa lain itu. Dia bersandar kepada kuasa Allah. Dia bersandar kepada kehadiran Allah yang telah mengurapi dia, yang telah memilih dia dan menetapkan dia menjadi seorang raja. Berarti adalah untuk membawa kemenangan bagi bangsanya. Inilah yang terindah, saudara-saudara, yang perlu kita sadari. Ada banyak di dalam hidup ini. Dalam diri kita sendiri, saudara-saudara, kita hidup di dalam tubuh daging. Ada banyak hal yang bisa muncul kedagingan hidup kita ini, yang harus kita hadapi dari sehari ke sehari. Kesadaran kita akan kehadiran Kristus, Roh Kudus, dan kesadaran kita akan adanya firman Allah yang hidup. Ini kunci kemenangan kita atas semua itu, saudara. Karena kita tahu bahwa Kristus telah menyalibkan. Ketika Kristus disalib dan Kristus mati, itu adalah penyalipan dan kematian saudara dan saya. Di situ dia memakukan semua, menyalibkan semua. Artinya, saudara, ketika dia bangkit dari antara orang mati,
maka itu adalah kebangkitan kita juga. Artinya kemenangan kita atas dosa, atas keinginan daging, atas keangkuhan, kesombongan, kepahitan, saudara, ketersinggungan, keserakahan, pelit, saudara-saudara, yang tidak ada kasih, yang hanya mengasihi diri sendiri. Semua itu telah dikalahkan. Kuasa daripada sengat-sengat daripada maut itu telah dikalahkan, saudara. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih, kita punya kuasa ilahi. Ketika kita dilahirkan Allah kembali, maka kita memiliki, saudara-saudara, seluruh DNA Kristus, kuasa kebangkitan Kristus di dalam diri kita ini. Sehingga saudara-saudara kita dapat memenangkan peperangan itu atas kehidupan ini. Jangan dengan kemampuan saudara dan saya. Jangan dengan cara berpikirmu sendiri. Pakai cara berpikir Allah. Dan gunakan kuasa yang Allah telah taruh dalam kehidupan kita. Tunduk kepada Allah. Yang membuat musuh-musuh ini tunduk kepada Daud, saudara. Karena Daud tunduk kepada Allah. Tunduk kepada kebenaran Allah, saudara-saudara. Dan menegakkan itu. Bisa kita baca dalam ayat yang ke-15 berkata, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa itu. Inilah yang perlu kita tegakkan dalam kehidupan kita. Keadilan Allah dan juga, saudara, kebenaran Allah. Kasih Allah itu, saudara, yang mengalahkan segala sesuatu. Bukankah kasih itu yang telah menaklukkan, saudara-saudara, segala sesuatu yang bisa membuat Yesus tidak turun dari surga? Kasih yang besar itu, saudara, membuat dia rela meninggalkan apa saja demi untuk mendapatkan saudara dan saya. Inilah, saudara, kuasa kemenangan itu. Dan kuasa kemenangan itu yang menyertai Daud. Dan juga itulah yang menyertai kita di hari-hari ini, saudara. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada alasan buat kita orang percaya tidak mengalami perubahan dalam hidup ini. Dalam segala sifat-sifat, karakter-karakter yang buruk. Karena kita punya firman Allah. Dan lebih dari itu juga, kita punya kuasa, yaitu Roh Allah. Kuasa Allah yang bekerja dalam kita. Menolong kita, memampukan kita untuk berkata tidak kepada hal-hal yang kita tahu itu bukan kehendak, bukan nilai-nilai kebenaran, dan bukan rencana Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kunci kemenangan Daud. Tunduk kepada Allah, maka sekelilingnya tunduk kepada Dia. Oleh kuasa Allah, mereka semua ditundukkan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang sangat indah yang saya baca di sini, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Raja Daud sadar kemenangannya bukanlah kuat kuasanya. Kemenangannya adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah ke dalam hidupnya. Maka dia tidak ingin mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atas semua itu. Dia tetap membawa semua kepada Allah. Dia mempersembahkan semua kemenangan itu bagi kemuliaan nama Allah sendiri. Barang-barang emas, perak itu diberikannya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang saya kasih, ini membuat hidupnya menjadi semakin dikenal. Dia semakin masyhur, saudara-saudara. Dan dia semakin mengalami kemenangan demi kemenangan di jalan hidupnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita ada banyak sekali peperangan-peperangan seperti yang kita hadapi, saudara. Tetapi seringkali, saudara, orang lupa bahwa ketika peperangan pertama dia temui, seringkali dia bersorak-sorai. Dia begitu bergembira atas semua itu, saudara. Tetapi dia melupakan bahwa ada peperangan berikut. Dan peperangan pertama, apa yang dia lakukan atas kemenangan, ini juga yang akan membawa dia untuk terus bisa menang di peperangan-peperangan berikutnya dalam hidupnya.
Hal yang sederhana sajalah, saudara-saudara. Banyak orang ketika dia dalam pergumulan, saudara-saudara, dia datang kepada hamba Tuhan, atau datang kepada Tuhan melalui hambanya. Lalu kemudian dia menyampaikan, begitu dia bergumul, saudara, untuk mendapatkan pekerjaan itu, saudara, katakanlah misalkan demikian. Lalu dia berdoa, dia menangis bersama dengan hamba Tuhan. Mereka bergumul di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Oleh kasih anugerah Tuhan bahwa setiap doa anak-anak yang dengan sungguh dan dengan iman dinaikkan, Tuhan mendengar dan menjawab. Lalu terjadilah bahwa jawaban itu diterima. Apa yang terjadi, saudara? Dia begitu sorak-sorai, dia begitu bergembira. Dia memanggil semua teman-temannya dari hasil kemenangannya, saudara. Dia mulai pergi bersama teman-temannya mencari tempat di mana mereka bisa berpesta dan melupakan dari mana sumber kemenangan itu, saudara. Seharusnya kita seperti Daud. Setiap kemenangan yang dia peroleh, dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Dia datang kepada Tuhannya dan mempersembahkan kemenangan itu, saudara-saudara. Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang akan membuat kita tambahan-tambahan atau kemenangan-kemenangan di langkah-langkah berikut. Sangat menentukan siapa yang kita utamakan. Siapa, saudara-saudara, yang kita tempatkan di dalam hati dan hidup sebagai di tempat yang pertama, akan terlihat di kemenangan yang kita alami, yang kita terima dalam hidup ini. Ada juga orang, saudara, ketika dia mengalami kemenangan itu, saudara-saudara, betul-betul datang kepada Tuhan. Di dalam pelayanan kedua jenis ini saya alami, saya hadapi, dan saya lihat, dan saya betul-betul melihat di dalam kehidupan sebagai pelayan Tuhan. Saya memperhatikan orang pertama tadi, saudara, dan orang yang kedua. Ketika dia mengalami kemenangan, dia sadar sumber kemenangan adalah Tuhan. Dia datang dan mempersembahkan segala yang bisa dia lakukan untuk kerajaan Allah. Di sana dia belajar mendahulukan Tuhan. Di sana dia belajar, saudara-saudara, untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang dia miliki dalam hidup ini, yang memberi dia kemenangan. Dan benar, saudara, kemenangan berikutnya selalu dia mengingat kepada Tuhan. Kebiasaan itu dia lakukan dan membawa dia terus naik, naik, dan naik. Tetapi berbeda dengan orang pertama tadi, yang melupakan sumber kemenangannya, saudara. Bergembira ria bersama-sama dengan orang lain atas kemenangan dia dan melupakan sumber kemenangannya. Tidak terlalu serius, saudara-saudara, dengan sumber kemenangannya. Dia hanya ingin, saudara, diberi kemenangan, tetapi dia tidak mau pegang sumber kemenangannya. Ini salah. Dan apa yang terjadi ketika dia mengalami peperangan berikut, saudara, dia harus tumpahkan air mata lagi. Dan dia harus berdarah-darah lagi, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber kemenangan. Dan kalau dia beri kita kemenangan, jangan lupakan sumbernya. Jangan, saudara-saudara, kita mengalami euforia yang begitu hebat dengan kemenangan yang kita alami ini. Boleh bergembira, tidak salah, saudara-saudara, tapi jangan lupakan sumber kemenangan itu. Berilah syukur senantiasa dalam hidupmu kepadanya. Persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan Dia. Maka engkau akan melihat bahwa peperangan-peperangan yang menjadi lebih besar di depanmu, engkau menangkan, dan engkau akan terus naik, naik, dan naik dalam kemuliaan yang semakin tinggi dalam hidup ini. Karena itulah yang dialami Daud. Tuhan membawa Daud semakin dikenal, saudara-saudara. Tuhan membawa Daud, saudara-saudara, semakin dimuliakan, saudara-saudara, akibat daripada ketundukannya kepada Allah di dalam kehidupannya. Dan kalau kita membaca kisah Daud sampai akhir hidupnya, dia adalah seorang yang begitu tunduk kepada Allah. Dan akhirnya kita tahu yang terbesar dia terima, bahwa dia diizinkan Allah untuk menurunkan keturunan yang luar biasa. Ada dua keturunan Daud yang sangat memberkati dunia. Yang pertama adalah Salomo. Dia sumber hikmat.
Dia membawa bangsanya pada kejayaan yang tidak pernah dicapai oleh raja-raja manapun, baik sebelum dia dan sesudah dia. Dan saudara-saudara yang saya kasih, lebih dari itu, dia menurunkan seorang yang adalah sumber, atau dia adalah hikmat Allah itu sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Ini jauh lebih mulia, saudara. Bahwa hidup kita akan melahirkan hal-hal yang mulia. Hidup kita akan memberikan, saudara, perkara-perkara yang ilahi kepada banyak orang. Ketika kita fokus dan ketika kita tidak melupakan sumber kemenangan kita di dalam kehidupan ini. Mari kita tengok ke dalam. Mari kita lihat kembali, saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh tunduk kepada sumber kemenanganmu? Bersyukur senantiasa dan menjadikan dia yang utama dalam seluruh hidupmu, maka hidupmu akan terus melihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Kebenaran ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, mari kita bersyukur. Bapa, terima kasih oleh kasih karunia anugerah-Mu, Engkau memberi kami kemenangan. Tolong ya Tuhan, kami tidak lupa dengan sumber kemenangan itu. Biar sorak-sorai kami, syukur kami senantiasa kami berikan hanya kepada sumber kemenangan, Yesus Kristus Tuhan. Yang memberi kami kemenangan atas dosa, memberi kami kemenangan atas segala tantangan hidup, dan yang memberi kami kemenangan dengan memberikan berkat-berkat. Biar kami tidak terikat kepada kemenangan itu dan berkat-berkat itu, tapi kami berikan sebagai sebuah syukur persembahan, dan kami tahu bahwa Tuhanlah sumber itu akan selalu membawa kami naik menjadi masyhur. Itulah janji Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya kebenaran ini, saudara, terpatri dalam setiap hidup kita, dan kita bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.